Wa may yakfur bil iman, siapa yang ingkar dengan keimanan, faqad habita amaluhu, maka sungguh telah terhapus seluruh amalnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Baiklah jemaah sekalian, itulah terjemahan ayat secara apa adanya. Nah, sekarang apa tujuan ayat secara umum? Tujuan ayat secara umum, Allah menghalalkan seluruh makanan yang baik. Nomor dua, Allah menghalalkan sembelihan yang diberikan oleh orang-orang ahli kitab. Sembelihan kita pun halal juga untuk mereka. Nomor tiga, dihalalkan bagi kita menikahi mukminah. Juga dihalalkan bagi kita untuk menikahi ahli kitab. Syarat agar pernikahan sah apabila diberikan mahar. Mahar dengan niat menikahi. Lalu pelajaran yang terakhir yang kelima, kandungan ayat yang kelima, bahwa siapapun yang ingkar menolak keimanan, maka ia menolak keimanan, maka seluruh amalnya akan hapus dan di akhirat dia berada dalam kerugian. Ya, inilah kira-kira tujuan global dari ayat yang mulia. Nah, adapun tujuan-tujuan rinci dalam ayat ini sebagai berikut. Yang pertama, ayat ini jamaah sekalian memberikan kita sebuah isyarat tentang salah satu konsep toleransi. Ayat ini sekali lagi berbicara tentang salah satu konsep toleransi. Bagaimana ayat ini berbicara tentang toleransi? Coba perhatikan, Allah katakan, sembelihan mereka boleh kalian makan, sembelihan kalian pun boleh juga untuk mereka. Ya, bahkan kalau kalian ingin menikahi wanita mereka, silakan pula. Nah, ini semua adalah sebuah konsep toleransi. Jadi Islam tidak mengatakan kalian nggak boleh makan makanan mereka, juga makanan kalian nggak boleh kasih mereka. Enggak, Al-Quran nggak mengatakan demikian. Lalu wanita-wanita mereka yang muhsanah, yang berakhlak, yang bermoral, bukan pelacur misalnya, boleh kalian nikahi. Bahwa Al-Quran membolehkan ini dan itu. Makanan mereka boleh, makanan kita boleh untuk mereka, wanita baik-baik mereka boleh kita nikahi. Ini menunjukkan salah satu konsep toleransi dalam Islam. Tetapi memang di dalam ayat ini yang dihalalkan untuk kita hanyalah menikahi wanita. Nah, adapun untuk menikahkan putri kepada laki-laki mereka, kita punya putri perempuan, dinikahkan kepada laki-laki ahli kitab, nggak boleh. Kenapa demikian? Jawabannya karena al-waladu lil firash. Kata Nabi SAW, seorang anak dinisbahkan kepada bapaknya. Jadi walau ibunya Kristen, kalau bapaknya Muslim, maka nisbah anak ini adalah nisbah bapaknya. Berarti anak ini hukumnya adalah Kristen. Tapi kalau putri kita dinikahkan pada laki-laki mereka, lalu putri kita melahirkan anak, tentulah anak ini dinisbahkan kepada bapaknya yang Kristen. Nah, sehingga anak-anak dan lama ini cucu misalnya akan beragama Kristen sesuai dengan agama bapaknya. Ini nomor satu. Alasan kedua, kenapa tidak boleh putri kita dinikahkan kepada mereka, padahal putri mereka boleh kita nikahi. Nabi kita SAW bersabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam ini di atas dan tidak ada yang lebih atas dari Islam. Islam ini tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Di dalam struktur rumah tangga, suami tentu punya wewenang yang lebih tinggi daripada istri. Nah, kalau suaminya Muslim, maka berarti Islam tinggi, non-Muslimnya rendah. Tapi kalau yang suaminya Muslim, istrinya ahli kitab, berarti wewenang tinggi, kekuasaan tinggi dalam rumah tangga ada pada suami. Dan Allah berfirman, "Wala yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila." Allah tidak memberikan jalan untuk orang kafir menguasai orang yang beriman. Ya, Allah tidak memberikan jalan bagi orang kafir untuk berkuasa terhadap orang-orang yang beriman. Allah ingin agar orang beriman ini yang berkuasa, bukan orang kafir. Oleh sebab itu, suami Muslim, istri ahli kitab silahkan karena kekuasaan di tangan Muslim. Adapun jika istrinya Muslimah,
Suaminya ahli kitab nggak boleh karena kekuasaan di tangan. Dan jemaah sekalian, kalau kekuasaan di tangan seorang muslim, suaminya muslim, istrinya ahli kitab, tentu pemimpin yang baik, yang merasa punya wewenang lebih tinggi, dia akan memanfaatkan posisinya dan kekuasaannya sebaik-baiknya. Ya, dia akan memanfaatkan itu untuk mempengaruhi. Ya, saya penguasa di rumah ini, saya pemimpin di rumah ini. Nah, ini bisa digunakan untuk melakukan pengaruh-pengaruh supaya istrinya bisa masuk Islam. Nah, baik jamaah sekalian yang saya hormati, inilah pelajaran pertama bahwa Islam ini, bahwa ayat ini berbicara tentang salah satu bentuk konsep toleransi. Pelajaran kedua dalam ayat yang mulia, Bapak Ibu perhatikan bahwa Allah mendahulukan wanita-wanita mukminah untuk dinikahi, baru kemudian wanita-wanita ahli kitab. Allah berfirman, wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Dihalalkan bagi kalian menikahi mukminah, juga dihalalkan bagi kalian menikahi ahli kitab. Mana yang pertama kali disebutkan oleh Allah? Pertama kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mukminah, halal bagi kalian mukminah. Kemudian baru Allah katakan ahli kitab. Ini menunjukkan bahwa seorang yang akan menikah hendaknya lebih mendahulukan mukminah daripada ahli kitab, dibanding ahli kitab. Walaupun misalnya ahli kitab ini bermoral, walaupun misalnya dia cantik gitu ya. Jadi dulu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Marthad ibnu Marthad al-Ghanawi. Namanya Marthad ibnu Marthad al-Ghanawi. Marthad ibnu Marthad ini oleh Nabi SAW diberi tugas untuk memikul orang-orang muhajirin yang lemah. Karena Marthad ini rupa-rupanya tubuhnya bukan sekedar atletik ya, super atletik itu, ototnya gede ya, orangnya kuat. Maka ada sejumlah muhajirin Mekah yang tidak bisa hijrah karena sakit atau karena dalam kondisi lemah. Maka Nabi SAW memerintahkan Marthad untuk memikul orang-orang muhajirin yang sakit yang tidak mampu. Wah, yarhamukallah. Anda bayangkan itu tugas diberikan Nabi SAW. Dan Marthad ibnu Abi Marthad al-Ghanawi radhiyallahu taala anhu melaksanakan tugas ini. Hanya saja pada suatu malam dia sedang membawa seorang pesakitan, kaum muslimin yang sakit di Mekah, sedang dia gendong untuk dibawa hijrah. Ternyata kali ini kedatangannya ketahuannya karena sewaktu ia menggendong yang sakit ini, tiba-tiba ia menemui seorang perempuan yang cantik jelita. Bukan cantik saja, ada jelitanya ya. Dia menemui seorang perempuan cantik jelita. Qaddarallah summa qaddarallah, ternyata perempuan ini mantan. Ya. Mantannya dulu sewaktu dia belum masuk Islam, ini perempuan ini mantan. Lalu walhasil, mantan dia, benar, mantan dia, bukan mantan kita ya. Saya yakin kalau Anda nggak punya mantan-mantanan. Perempuan ini bernama Inak, bernama Inak. Lalu si Inak ini melihat Marthad, kamu Marthad ya? Kata dia, iya aku Marthad, kamu Inak ya? Iya. Oh iya, ketemuan ini jumpa kangen, hati-hati jumpa kangen ya. Maka Bapak Ibu sekalian nggak perlu ada reuni-reunian ya. Reuni dengan kawan-kawan SMA, nggak perlu itu. Usia SMA kita usia syahwat, usia puber, nggak ada nilainya sesungguhnya. Maka kadang-kadang suami, saya nih dalam kapasitas ustadz kecil-kecilan begini, sering sekali menangani masalah ini. Seorang istri tahu-tahu seot berantem sama suaminya karena suaminya izin pergi keluar kota, ada reuni dengan kawan-kawan SMP, ada reuni dengan kawan-kawan SMP. Udah masa lalu seperti ini udah seharusnya dilipat ya. Enggak perlu lagi itu karena
Karena apa jemaah sekalian? Usia SMA kita adalah usia apa namanya? Nah, usia syahwat kita, usia puber kita. Nanti ketemu dengan cinta monyet, nanti ketemu dengan cinta ayam, kan jadi bahaya nanti ya. Kembali ke asal. Jadi banyak sekali suami yang tadinya setia, lebih-lebih setelah memiliki banyak anak, tetapi setelah melakukan acara reuni kembali lagi ke awal yang dulu. Nah jangan. Maka anak sarankan kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, lebih baik nggak usah lah acara begituan ya. Pertama kita bicara untungnya apa? Nggak ada untungnya kecuali cuma jumpa kangen aja kan? Itu terlalu kecil itu untungnya. Baik, ruginya apa? Ruginya mengingat bla 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 bla. Oh, sudah zaman. Jadi baik, kita kembali kepada Marsad. Akhirnya Marsad ibnu Abi Marsad bertemu dengan mantan. Kamu Inak? Iya, aku Inak. Kamu Marsad bukan? Iya. Kata Inak, wahai Marsad, tidurlah satu malam saja dengan aku. Subhanallah. Rupa-rupanya di masa jahiliyah mereka bukan cuma menjalani hubungan pacaran saja, tapi lebih jauh dari itu. Lebih jauh dari itu. Jadi wanita ini subhanallah qadarullah mengundang Marsad, tidurlah semalam, lepaskan keinginan yang telah terpendam demikianlah. Kata Marsad, Inak, saya bukan yang dulu. Saya udah masuk Islam. Saya udah enggak menyimpan rasa begitu-begituan. Wanita ini mengatakan, tapi aku kangen sama kamu. Kata Marsad, kalau begitu kamu masuk Islam. Enggak, aku cuman kangen sama kamu, enggak mau Islammu. Kata Marsad, kalau begitu enggak ada urusan. Nggak ada urusan sama kamu. Ini masih ada yang model Marsad nggak di sini? Ada yang model ini, insya Allah semuanya model Marsad ini. Akhirnya wanita ini mengatakan, baik, kalau kamu nggak mau aku teriakin kamu. Akhirnya terserah kamu mau teriak mau ngapain. Pokoknya kamu mau ngapain juga saya nggak mau. Itu sudah tinggal, Allah sudah memberikan Islam, semuanya aku udah tinggalin. Akhirnya perempuan ini teriak, ya. Perkosaan di tegian itu ngumpul semua orang. Akhirnya Marsad ketahuan dan dia melarikan diri. Tapi diam-diam ada komunikasi, dia komunikasi dengan Nabi SAW. Sampai di Madinah, ya Rasulullah. Aku punya mantan, aduh sempurna sekali tubuhnya ya. Cakep, cantik, luar biasa. Ya, luar biasa. Dia ngajak saya macam-macam. Nah kalau saya nikahin bagaimana tuh? Ini dia ingin menikahi seorang perempuan, tapi bukan Muslim dan bukan pula ahli kitab, musyrik. Maka turun firman Allah yang berbunyi, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Perempuan beriman tetapi mukminah lebih baik daripada perempuan merdeka tapi kafir walaupun ia cantik. Jadi Allah jawab pertanyaan si Marsad ini ya. Nah, jadi baiklah jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi tadi di dalam ayat Allah mengatakan dihalalkan bagi kalian wanita mukminah, juga dihalalkan bagi kalian wanita ahli kitab. Yang pertama kali disebutkan dari dua macam wanita ini adalah wanita mukminah. Kenapa demikian? Karena menikahi mereka lebih utama, lebih menguntungkan daripada menikahi ahli kitab. Kenapa demikian? Yang pertama jemaah sekalian, kadang-kadang ada sebagai orang yang pintar bicara tetapi tidak pintar mengelola suasana, akhirnya pintar bicara menjadi kekecewaan. Kata dia, aku mau nikah. Siapa yang kamu nikahi? Seorang Nasrani. Terus, ya rencana saya mau mendakwahi. Nanti siapa tahu dia masuk Islam jadi mu'alaf, pahala buat saya, pahala buat dia. Jemaah sekalian, jadi kalau pakai falsafah baju, kalau ada baju yang udah pas, nggak usah baju. Kalau ada udah baju yang udah jadi gitu ya, kalau ada baju yang udah jadi, lebih bagus baju yang udah jadi daripada baju yang baru mau dibikinkan. Nanti salah ukur, nanti guntingnya juga salah. Jadi kalau kita harus bikin ulang lagi, ini nanti salah A, salah B. Jadi sudah ada baju yang udah pas enggak? Ada baju yang udah jadi. Kalau ada baju yang udah jadi itu sajalah. Itu sajalah. Ini baju, ini juga baju. Karena kan suami istri kata Allah adalah baju ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian buat kalian, kalian pun pakaian buat mereka.
Jadi kalau bapak-bapak yang suka keringatan mungkin butuh 2 pakaian, ya kan? Ya, tapi kalau di musim dingin ada juga yang keringatnya banyak banget, ya perlu mungkin 3 pakaian. Keringatnya banyak lagi ya mungkin butuh 4 pakaian gitu ya. Kasihan kalau bapaknya keringatan cuma 1 doang gitu, kasihan juga itu ya. Tapi kalau bapak-bapak di sini jarang makan kambing jadi nggak keringatan ya. 1 saja sudah cukup tuh pakaian ya. Cuman maksud kita bagaimana memilih pakaian. Kalau ada pakaian yang udah jadi itu lebih baik daripada pakaian yang baru diukur-ukur ya. Soalnya kalau diukur nanti ngukurnya keliru. Atau mungkin guntingnya keliru atau mungkin tidak modis. Ya sudah kalau ya ada yang udah jadi aja lah. Nah jadi maksud ana kalau ada perempuan mukminah ini pakaian udah jadi. Itu lebih baik daripada ahli kitab yang kita harus ngukur, harus gunting, harus ngejahit modisnya entah pas atau tidak. Jadi sudah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pertama kali menyebutkan wanita mukminah, baru wanita ahli kitab. Karena wanita mukminah ini lebih utama untuk dipilih daripada wanita ahli kitab. Lalu kemudian yang kedua jemaah sekalian, sudah barang tentu perjalanan ke depan rumah tangga ini nanti akan mengalami banyak perbedaan-perbedaan. Akan banyak mengalami perbedaan-perbedaan. Menurut kita begini, menurut dia begitu. Antum bisa bayangin kalau istri kita mau Natalan ya, dia pasang pohon Natal di rumah kita. Mau dilarang, dia udah beli. Dia tahu kalau dia permisi nggak bakal diizinin ya. Dia beli dulu baru permisi dia. Nah, kalau udah begini bagaimana coba? Kita ngelarang entah bagaimana nanti jadinya. Jadi maka oleh sebab itu jemaah sekalian, peluang konflik lebih terbuka dengan wanita-wanita pakaian belum jadi tadi. Jadi maka pakaian jadi ini langsung dipakai, tinggal dicuci kalau kotor ya kan. Kalau udah kotor nggak dicuci juga kita sendiri yang repot. Baiklah, jadi kesimpulan diutamakan agar mendahulukan menikahi wanita yang beragama Islam dibanding yang ahli kitab walaupun dibolehkan. Bahkan Nabi SAW bersabda, tungkahul mar'ah, wanita itu dinikahi li arba, karena 4 faktor. Pertama, karena kecantikannya. Yang kedua, karena hartanya. Yang ketiga, karena garis keturunannya. Namun Nabi SAW mengatakan, fadfar bidzati din taribat yadaka. Beruntunglah jika engkau memilih orang yang agamanya baik, sebab kalau tidak kamu akan rugi. Kamu akan rugi. Nah jadi pilih karena keindahan silakan, pilih karena harta, tapi kata Nabi keuntungan dalam pernikahan, ya kesuksesan dalam pernikahan. Kalau seorang perempuan kita nikahi karena agamanya, karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika dia akan menikah ada 2 pilihan kakak beradik ya. 2 pilihan kakak beradik. Kemudian Imam Ahmad bertanya kepada budenya. Kata Imam Ahmad, bude, aku ingin menikah dengan si fulan dan si fulan. Bagaimana menurut bude? Budenya bilang, yang adeknya kulitnya lebih bagus. Enggak usah disebut warnanya ya. Kalau saya bilang kulit putih, kasihan yang kulit hitam. Kalau dibilang kulit hitam, yang kulit putih juga kasihan. Udah. Kalau si adek ini kulitnya lebih bagus, kemudian wajahnya juga menarik. Pokoknya secara fisik adeknya lebih bagus. Tapi kalau si kakak ini standar ya, jelek sih tidak, standar lah. Kulitnya nggak sebaik si adek, wajahnya nggak secantik si adek. Tapi si kakak ini saya tahu hafal Quran, tahajudnya bagus, takwanya menonjol. Kata Imam Ahmad, kalau begitu aku memilih kakaknya. Dia tidak memilih adiknya. Kenapa demikian kebijakan dicontohkan Imam Ahmad? Menikahlah untuk anak-anak, bukan untuk diri kita. Kita kadang-kadang menikah perempuan untuk diri kita. Sebab kalau kecantikannya itu untuk kita, kulitnya yang indah itu untuk kita. Tapi kalau kita menikah perempuan untuk anak-anak, pertama intelijensianya, pintar atau enggak pintar? Iya, anakku besok harus profesor. Ketakwaannya bagaimana? Takwa, oh iya, anakku besok juga harus orang-orang saleh. Hafal Quran enggak? Iya, anakku besok harus menjadi ulama-ulama. Jadi tidak banyak laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan untuk anak-anaknya. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian,
Apabila kita punya anak-anak remaja, dan kebetulan di sini ada beberapa remaja, nikahi perempuan bukan hanya untuk tubuh yang sebentar lagi akan menjadi tua, ya, tetapi menikahlah dengan perempuan untuk anak-anak. Aku nikahi dia karena aku ingin karena kualitas anak-anak ditentukan oleh kualitas ibunya. Yang paling lama mendampingi anak kita adalah istri kita. Kalau kita banyak di luar, yang selalu bersama dengan anak semenjak tidur dan tidur kembali adalah istri kita. Maka kalau ada istri yang menolak hidup banyak dengan anak, tidak punya banyak waktu dengan anak, wanita seperti ini sebenarnya udah setengah percuma, ya. Ini udah setengah percuma. Di rumah ini kamu menteri pendidikan, menteri pangan, sekaligus menteri dalam negeri. Tapi dia ternyata nggak mau jadi menteri pendidikan. Yang celaka kalau sampai anak ini dibesarkan oleh orang-orang yang nggak berpendidikan, didatangkan dari kampung nih jaga anak. Di Tebet kemarin, ini datang dari kampung, ya, capek juga ngurusin anak majikan. Akhirnya beli pel tidur dia. Majikannya pergi kerja, anak majikan kasih pel tidur sampai zuhur. Zuhur gitu kasih makan lagi, udah makan, udah nih pel tidur sampai sore. Ya saya pikir kalau tiap hari anak kita dikasih pel tidur, bangsa 5 hari juga hari ke-6 anak kita udah idiot itu. Waliyadzubillah. Kenapa demikian? Orang tuanya juga yang keliru. Jadi udahlah ibu-ibu, ya, ibu-ibu, kehormatan dan mahkota bagi seorang perempuan adalah ketika dia menjadi ibu bagi anak-anaknya. Jadi saya selalu menyarankan, ada satu buku judulnya Ummahatul Ulama. Ya, bunda-bunda para ulama. Awalnya judul ini ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Tapi belakangan muncul pula versi Indonesia, bunda-bunda para ulama, ditulis oleh Dr. Sufyan Baswedan, kawan kita, ya. Kawan kita. Dia tulis. Jadi kepada ibu-ibu sekalian, ya, ataupun remaja-remaja sekalian, ini buku wajib dibeli. Ya, buku-buku ini wajib dibeli. Bagaimana Bunda Imam Ahmad membesarkan Imam Ahmad seorang diri, karena bagaimana Bunda Imam Syafi'i membesarkan Imam Syafi'i untuk akhirnya menjadi ulama. Bagaimana ibunya Imam Bukhari membesarkan Bukhari, karena Imam Bukhari juga yatim. Jadi kalau tidak ada lagi ibu-ibu yang seperti ini, maka tidak ada lagi ulama-ulama di tengah umat. Karena ibu-ibu yang ibu-ibulah yang mempersiapkan anak-anak menjadi ulama. Sudah? Nah, baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, intinya Nabi SAW mengatakan, perempuan itu dinikahi kadang-kadang karena kecantikan, kadang-kadang karena harta, kadang-kadang karena garis keturunan. Tapi kalian akan beruntung kalau memilih wanita disebabkan karena agamanya. Jamaah sekalian,